Waktu perang besar meletus, kita semua kan mikirnya pasar keuangan global bakal hancur lebur. Tapi, apa yang terjadi di tahun 2022? Nah, itu justru jadi teka-teki yang menarik banget. Oke, kita langsung aja ya. Coba deh lihat grafik ini. Ini reaksi pasar saham global pas invasi Rusia ke Ukraina, bulan Februari 2022. Emang sih ada anjlok, jelas, tapi kok abis itu langsung pulih cepet banget? Aneh kan? Ada yang nggak biasa di sini. Pertanyaannya jadi gini, reaksinya emang secepat kilat, tapi kok dampaknya kayak adem ayem aja ya kalau dibandingin sama krisis-krisis gede sebelumnya? Apa nih yang kita lewatin? Nah, inilah misteri yang mau kita bongkar bareng-bareng. Guncangan akibat perang ini tuh beda, bukan guncangan biasa. Biar ngerti, kita harus lihat lebih dalam lagi. Jadi intinya begini, guncangan awal perang ke pasar saham itu ternyata lebih ringan dari yang dikira. Nah, buat ngebuktiinnya, kita bakal bandingin sama dua krisis besar lain. Yuk, kita lihat 3 guncangan global terbesar dalam 15 tahun terakhir biar kita dapat gambaran yang pas. 3 kejadian ini, krisis keuangan global 2008, pandemi COVID-19 di 2020, sama invasi 2022, ini jadi patokan kita. Semuanya bikin panik, tapi cara paniknya itu beda banget. Nah, biar perbandingannya adil, para peneliti pakai 3 ukuran yang simpel tapi ampuh. Seberapa cepat pasar bereaksi, paniknya tahan berapa lama, dan seberapa parah sih guncangannya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kecepatan. Seberapa gesit investor sadar kalau, wah, ini gawat. Waktu krisis finansial 2008, pas Lehman Brothers ambruk itu loh, pasar Eropa butuh 4 hari buat bener-bener ngeh. Ada jeda waktu yang lumayan lama kan? Sekarang, kita lompat ke 2020. Waktu lockdown pertama di Eropa, reaksi pasar jauh lebih satset, cuma butuh sehari. Ya, wajar sih, informasi nyebarnya kan lebih cepat, pasar jadi makin responsif. Terus, invasi Ukraina. Reaksinya? Seketika, 0 hari, 0 days. Hari itu juga, pasar langsung bereaksi. Ini nunjukin kalau investor ngelihatnya sebagai ancaman yang nyata, dan dampaknya langsung kerasa, nggak kayak krisis-krisis sebelumnya yang butuh waktu buat dicerna. Oke, jadi reaksinya super cepat, tapi apa itu berarti guncangannya juga lebih parah? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Coba dilihat perbandingan volatilitas di pasar Inggris ini. Lonjakan pas COVID, itu yang biru, tinggi banget, jauh di atas guncangan krisis finansial 2008. Ini nunjukin betapa dalamnya kepanikan pas pandemi. Dan ini dia data kuncinya. Buat pasar saham negara G7, negara-negara ekonomi terbesar dunia, intensitas krisis akibat perang cuma 69,1%. Jauh loh di bawah COVID yang sampai 86,7%. Bahkan lebih rendah dari krisis keuangan global. Jadi sekali lagi, reaksinya emang lebih jinak. Studi ini nyimpulin dengan jelas banget. Meskipun perang ini urusan geopolitik yang gede, dampaknya ke pasar saham global secara umum ternyata lebih ringan. Terus, guncangan yang sesungguhnya di mana dong? Nah, ini dia plot twist-nya. Ternyata, selama ini kita salah fokus. Cerita yang sebenarnya itu nggak ada di pasar saham. Ini dia jawabannya. Guncangan finansial yang gede dan gak terduga itu bukan di bursa saham, tapi justru menghantam jantung ekonomi kita, komoditas. Lihat deh angka-angkanya. Intensitas krisis buat gas alam hampir gak ada rasanya. Tapi gandum meroket hampir 49%. Dan yang paling gila, nikel sampai 116,65%. Ini angka yang luar biasa banget. Oke, biar jelas, intensitas krisis itu ngukur seberapa gede loncakan volatilitas. Angka 116% di nikel itu artinya volatilitasnya lebih dari 2 kali lipat dibanding kondisi normal. Guncangannya ekstrem banget. Lalu, kenapa reaksinya bisa beda banget antara pasar saham sama pasar komoditas? Jawabannya ada di satu kata, konsentrasi. Gini deh, di pasar saham global, risikonya itu nyebar. Kayak kita nyiram air ke spons gede, meresap kemana-mana. Tapi buat komoditas kayak gandum dan nikel, risikonya itu fokus banget ke 2 negara yang lagi perang, yang kebetulan pemain utama di panggung dunia. Rusia dan Ukraina itu bukan pemain kaleng-kaleng. Rusia itu megang 18% ekspor gandum dunia, Ukraina 40% ekspor minyak biji bunga matahari. Dan Rusia itu salah satu dari 3 eksportir nikel terbesar di dunia, logam yang penting banget buat mobil listrik. Jadi pas pasokan dari 2 raksasa ini macet, ya jelas guncangannya kerasa ke seluruh dunia. Jadi ini dia kesimpulan utamanya.
Perang ini nggak bikin panik finansial yang meluas kayak krisis-krisis sebelumnya. Malah, perang ini ngasih guncangan yang sangat spesifik tapi masif ke pembuluh darah ekonomi global, yaitu komoditas. Pada akhirnya, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting. Pasar emang cepet banget responsnya. Tapi, apa mereka benar-benar paham dampak jangka panjang dari gangguan rantai pasokan ini? Cerita ekonomi perang ini masih jauh dari selesai, dan kayaknya dampaknya bakal kita rasain sampai bertahun-tahun ke depan.